Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas hikmah kesehatan dalam sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, secara umum dan merupakan akidah kita bahwasanya semua yang Allah dan Rasulnya ajarkan merupakan kemaslahatan, kebaikan, kesehatan bagi kita semua, mengandung hikmah, manfaat, maslahat. Baik itu kita sudah ketahui maupun belum kita ketahui. Jadi Allah turunkan syariat ini fiha maslahah. Ada maslahat-maslahat. Tidaklah Allah perintahkan pasti ada maslahat, dan tidaklah Allah larang pasti ada madarat bagi kita. Ini akidah kita secara umum para jamaah sekalian. Dan demikian dalam dunia kesehatan, sunnah, syariat ini mendukung, menjaga, mengajarkan, mendorong bagaimana kita sehat. Baik itu yang dahulunya manusia belum tahu ini maksudnya apa, harus bagaimana, kenapa disuruh ini. Ternyata di zaman ini setelah majunya teknologi, berkembangnya pengetahuan, barulah tersingkap rahasianya. Oh, ternyata memang penelitiannya membuat sehat. Dan ternyata yang dilaksanakan oleh Nabi, yang diajarkan pada kita berupa sunnah dan sebagainya, ini banyak mengandung kesehatan. Dan yang paling penting para jamaah sekalian adalah akidah kita. Semua yang Allah perintahkan pasti mengandung maslahat, yang Allah larang pasti mengandung keburukan. Ini dulu akidah yang paling utama. Jangan sampai kita baru bertambah keimanan setelah terbukti secara ilmu pengetahuan. Ini yang penting, akidah kita yang penting. Jangan sampai baru saya yakin benar setelah terbukti dengan ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang penting dari awal kita sudah yakin penuh. Antum a'lamu amillah, apakah kalian atau Allah yang lebih tahu. Ini akidah yang paling penting yang harus kita sampaikan di awal. Yang harus kita sampaikan di awal. Kemudian para jamaah sekalian, terkait dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita terkait dengan kesehatan sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga di waktu yang singkat ini tidak bisa kita bahas. Saya pilih beberapa hal saja
Kemudian selebihnya mungkin para jamaah sekalian bisa bertanya, atau kita dengan pertanyaan kita akan membahas ya. Jadi silahkan nanti para jamaah sekalian bertanya tentang sunnah kesehatan, fikih kedokteran ataupun fikih kesehatan. Saya pilih yang kita bahas pada sore hari ini, saya pilih yang kita laksanakan setiap hari, sunnah yang kita temui setiap hari. Yang pertama terkait dengan makanan, kemudian yang kedua terkait dengan tidur kita. Saya cukupkan dua dulu ya. Makan dan tidur. Tiap hari makan para jamaah? Makan terus gitu ya. Setiap hari tidur? Iya, tidur terus. Ternyata Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya mengajarkan dan dibahas oleh para ulama. Kita mulai dari yang mana dulu ya? Kita mulai dari tidur dulu, tidur ya. Tidur, kalau makan sudah keseringan ya. Kita mulai dari tidur. Ternyata para jamaah sekalian, tidur ini sudah dijelaskan, diatur dalam syariat kita. Untuk lebih memudahkan, kita tidur ini kita bagi menjadi 4. Pertama tidur malam, yang kedua tidur ba'da subuh, yang ketiga tidur siang, yang keempat tidur ba'da asar. Tidur malam, tidur ba'da subuh, tidur siang, tidur ba'da asar. Kita mulai para jamaah sekalian dari tidur malam. Tidur malam merupakan tempat istirahat utama. Tidur malam adalah waktu istirahat utamanya seseorang. Dan Allah telah jadikan tidur malam sebagai istirahat utamanya manusia. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan tidurmu tempat istirahat dan malamnya sebagai selimut. Jadi dalam syariat kita, malam ini, tidur malam adalah tidur yang utama. Dan tidak tergantikan. Tidur malam tidak bisa tergantikan dengan tidur pagi, tidur siang, tidur asar, tidak bisa. Jadi seandainya semalaman begadang, tidak tidur 6 jam, besoknya dibalas tidur 6 jam, bangunnya tetap lemes. Malam hari. Dan secara ilmu kedokteran, di waktu malamlah istirahat yang utama. Karena di waktu tidur malamlah tempat terjadi regenerasi dan perbaikan sel-sel tubuh, itu di waktu malam. Tempat recharge, tempat perbaikannya itu di waktu malam. Regenerasi sel, perbaikan tubuh dan sebagainya. Sebentar. Dan secara kesehatan para jamaah sekalian, tidur malam tempat regenerasi sel, perbaikan tubuh dan sebagainya. Itu tidur malam. Dan
puncaknya perbaikan sel tubuh dan regenerasinya, puncaknya adalah di awal malam. Puncaknya di awal malam. Yang tempat puncaknya selama tidur malam memang perbaikan, tetapi puncaknya itu di awal malam, awal malam. Saya pernah membaca kalau jam tidurnya Indonesia sekitar jam 10, 11, 12. Itu puncak perbaikan dari sel tubuh kita di awal malam. Oleh karena itu para jamaah, ternyata ini sesuai dengan sunnah yang kita ajarkan, sesuai dengan sunnah kita. Sunnahnya tidur malam jam berapa jamaah? Jam berapa sunnah tidur malam? Jam berapa? Iya, sunnahnya adalah setelah sholat Isya langsung tidur. Jadi sunnahnya setelah sholat Isya langsung tidur, ini sunnahnya. Dari mana ini? Dari dalil bahwasanya kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya supaya tidak kelolosan, dan membenci al-haditha ba'dahu, dan membenci ngobrol-ngobrol setelah isya. Lalu ngapain? Iya, tidur. Jadi setelah isya sunnahnya tidur. Setelah isya tidur sunnahnya para jemaah. Akan tetapi Ustaz, setelah isya tuh banyak urusan. Banyak urusannya setelah isya begini. Apalagi yang kerja, setelah isya lah baru ketemu istri, setelah isya baru ketemu anak-anak, setelah isya baru dia bisa telepon keluarga, atau setelah isya mungkin ada tugas. Apabila ada hajat, maka hukumnya boleh. Karena berbincang-bincang setelah isya tanpa faedah tadi hukumnya apa? Makruh. Apalagi sekedar ngobrol tidak jelas, chatting tidak jelas, buat status tidak jelas, itu makruh hukumnya. Tetapi kalau dia ada hajat, ada kebutuhan, maka berubah menjadi boleh. Karena kaidah fikih menyebutkan al-makruhat indal hajat tubah. Hal-hal makruh kalau ada hajat hukumnya menjadi mubah, asalkan hajat yang mubah gitu ya, bukan hajat yang haram. Apalagi para jamaah sekalian, setelah isya ada sunnah bagi yang sudah menikah gitu. Apa belum? Gini ada. Apa sunnahnya para jamaah? Iya, sunnahnya adalah berbincang-bincang dengan istri sebelum tidur. Sehingga kalau dia melaksanakan sunnah tidak apa-apa, malah bagus. Sunnah berbincang-bincang dengan istri sebelum tidur, yang ini mungkin banyak ditinggalkan kaum muslimin. Sebelum tidur itu bincang-bincang dengan istri sebagaimana Nabi SAW bincang-bincang dengan istrinya. Bincang-bincang yang lama, yang panjang. Kadang-kadang Nabi
hanya mendengarkan Aisyah curhat gitu ya. Sebagaimana kisah hadis Ummu Zara dan Abu Zara. Aisyah cerita panjang lebar, Nabi tukang dengar doang. Oh iya yang gitu. Emang fitrahnya laki-laki gitu, terima nasib, dengar perempuan cerita, dengerin aja udah, diain aja, iya gitu. Jadi boleh. Ini yang ditinggalkan, jadi sehingga kadang-kadang terjadi salah paham karena tidak ada komunikasi dalam rumah tangga ya. Tidak pernah cerita, tidak pernah dinikahkan sebelum tidur. Jadi banyak salah paham. Sehingga para jamaah sekalian, jadi setelah sunnahnya setelah Isya tidur. Oke lah para jamaah sekalian, tidak bisa Ustaz, sulit. Banyak urusan di zaman now, sulit, kerja sampai gelap. Masa pulang langsung tidur? Ngobrol dulu lah sama istri. Boleh, iya oke. Tetapi para jamaah sekalian, sebulan sekali masa tidak bisa? Atau 2 bulan sekali? Atau 3 bulan sekali? Kita laksanakan sunnah ini. Habis Isya langsung tidur. Masa tidak bisa? 6 bulan sekali, setahun sekali gitu. Kita laksanakan para jamaah. Sekali-kali kita laksanakan, habis Isya langsung tidur. Ini sunnahnya. Dan hikmahnya ternyata dengan kita tidur setelah Isya lebih dimudahkan bangun sholat malam. Coba aja para jamaah setelah Isya langsung tidur, melaksanakan sunnah ini. Minta tolong sama Allah langsung tidur. Jadi setelah Isya langsung tidur. Syaratnya adalah 1, HP jangan dibawa ke kamar. Kalau HP dibawa ke kamar, itu HP negatif, HP muatan negatif, tangan muatan positif. Dia lengket terus gitu loh. Lagi tidur, HP di sana, tiba-tiba lengket, gitu ya. Jadi syaratnya HP jangan taruh di kamar. Langsung usahakan tidur, apalagi seharian agak capek, insya Allah bisa. Jadi HP jangan di kamar kalau mau laksanakan sunnah ini ibadah Isya ya. HP di mana para jamaah? Tuh di kamar mandi, di loteng gitu. Jadi kita masuk kamar, usahakan tidur ya. Kita usahakan tidur. Ya, apalagi pas anak-anak juga sedang biasanya tidur lebih awal dan sebagainya, kita usahakan tidur. Ya, insya Allah bisa. Badan agak capek bisa tidur, dan para jamaah sekalian ternyata lebih mudah bangun sholat malam nanti. Insya Allah bangun jam 3, bangun jam 4 kurang itu seger. Bisa sholat malam. Tadi saya sebutkan secara kesehatan puncak dari regenerasi tubuh kita adalah sekitar jam 10, 11, 12. Dan ini sesuai dengan sunnah kita tidur di awal malam. Jadi kalau kita tidur kemudian bangun nanti jam 2, kita tidak kekurangan tidur. Dan tidak berpengaruh dengan kesehatan. Apalagi yang punya kebiasaan sholat malam, dia bangun jam 2, jam 3, asalkan dia telah tidur lebih awal, dia telah melewati fase-fase maksimal regenerasinya, tidak apa-apa, tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Dari sini juga para jamaah sekalian, Allah telah menjadikan tidur malam sebagai tempat tidur yang utama. Sehingga begadang tidak dianjurkan. Begadang jangan begadang. Karena syariat sudah menjelaskan malam tidur utama. Begadang ini tidak dianjurkan apabila menjadi kebiasaan. Apabila menjadi kebiasaan tidak, karena tidak boleh ya. Menjadi kebiasaan begadang, menjadi kebiasaan ini pertama sudah tidak sesuai dengan tuntunan syariat, malam tempat istirahat utama. Dan yang kedua tidak sesuai dengan kesehatan.
Tetapi para jamaah sekalian, apakah benar-benar tidak boleh begadang? Jawabannya boleh. Yang penting ada gunanya gitu kan. Ya iya benar. Bahkan ada sebuah pepatah Arab yang berbunyi, man aroda ma'ali sahara layali. Pepatah Arab, man aroda ma'ali sahara layali. Barang siapa yang menginginkan ma'ali, sesuatu hal yang tinggi, cita-cita yang tinggi, dia akan begadang malam hari. Artinya apa? Seseorang tersebut dia mengerjakan sesuatu, mengejar target, mengejar tugas, melakukan hal yang bermanfaat, dia sengaja begadang. Dan terkadang memang waktu malam hari waktu yang cocok untuk berkarya, berpikir, merenung, menulis, mencari ide dan sebagainya. Kadang waktu malam waktu yang baik. Semakin malam semakin indah. Semakin sunyi, semakin muncul ide dan kreativitas. Menghidupkan malam. Ada yang belajar, ada yang ngerjain program, ngerjain tugas dan bermanfaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama kita. Beberapa ulama kita, mereka menghidupkan malamnya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, dimulai dari belajar, ibadah, baca Quran, sholat, menghidupkan malam. Ini yang disebut dengan qiyamul lail. Boleh. Qiyamul lail, menghidupkan malam. Qiyamul lail itu menghidupkan malam dengan hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan sholatul lail, sholat malam merupakan bagian dari qiyamul lail. Paham jemaah? Jadi qiyamul lail, belajar tengah malam itu qiyamul lail. Sholat tengah malam qiyamul lail, menghafal tengah malam qiyamul lail. Belajar agama qiyamul lail, dia hidupkan malamnya. Dan termasuk qiyamul lail sholatul lail. Ini boleh. Jadi boleh sesekali begadang, menghidupkan malam untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan para ulama demikian. Ada yang belajar tengah malam, hidupkan tengah malam. Sebagaimana kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad, kemudian nginep. Kemudian begitu waktu tidur, datanglah muridnya Imam Ahmad membawa ember berisi air ke ruangannya, kamarnya Imam Syafi'i. Bawa apa para jemaah? Ember isi air ke ruangannya Imam Syafi'i. Kira-kira untuk apa para jemaah? Untuk apa para jemaah sekalian? Untuk apa? Untuk berwudu sholat malam. Sehingga di zaman dahulu penuntut ilmu agama, orang yang ngaku-ngaku ngaji gitu ya, kalau tidak sholat malam ketahuan. Kalau tidak sholat malam ketahuan. Dari mana ketahuannya para jemaah? Dari mana ketahuannya? Subuh bangun air masih utuh, berarti tidak sholat malam. Dan saat itu penuntut ilmu ketahuan tidak sholat malam, aib besar. Aib besar para jamaah. Ngaku-ngaku nuntut ilmu, tidak sholat malam, aib besar zaman dulu. Kenapa? Jelas hadisnya, alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum. Hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan. Kalau kebiasaan itu sekali-kali doang atau gimana aja? Kita ngaku udah ngaji, ngaku aktivis dakwah, ngaku ikhwan senior. Kamu, saya ndak level kajian ini.
ikhwan senior. Tapi tidak pernah sholat malam, ini kan subhanallah. Jadi begitu ada penuntut ilmu, ketahuan tuh tidak sholat malam dia. Lihat embernya pagi-pagi, oh berarti dia ketiduran. Tidak sholat malam. Nah, dibawalah ke kamar Imam Syafi'i. Besok paginya orang melihat embernya Imam Syafi'i masih ada air. Yang bikin kaget lagi Imam Syafi'i langsung sholat subuh, tidak wudhu. Kaget. Akhirnya ketika tabayun dijannya, ternyata ketika ditanya Imam Syafi'i, semalaman aku itu tidak tidur karena memikirkan satu hadis dan aku mengeluarkan sekian faedah dari hadis ini, sehingga aku sholat malam menggunakan wudhu isya dan maghrib dan sholat subuh dengan wudhu isya tadi malam, tidak tidur. Ini boleh kita menghidupkan malam begadang asalkan bermanfaat. Ini sebut namanya qiyamul lail para jamaah, asalkan ada manfaatnya. Kalau begadangnya nonton bola tidak bermanfaat, apalagi begadangnya menghabiskan serial film Korea, apalagi. Jadi boleh begadang, boleh asalkan ini. Dan kadang-kadang memang kita butuh begadang para jamaah ya. Kita selesaikan tugas, selesaikan ini, malam sunyi, tidak ada gangguan manusia, tidak ada begini dan sebagainya. Tidak ada ajakan makan bakso, tidak ada apa gitu, masyaallah. Tenang malamnya. Man arada ma'ali sahara layali. Ternyata sunnah-sunnah tersebut sudah sesuai. Kemudian para jamaah sekalian, kita lanjut. Tidur malam. Kemudian setelah itu, kemudian secara kesehatan ya, secara kesehatan tidur malam bagi orang dewasa 4-8 jam. Kalau secara kesehatan tidur malam 4-8 jam, ini yang normal. Dan semakin bertambah usia seseorang, maka metabolisme tubuh berkurang, sehingga jam tidurnya juga berkurang. Jam tidurnya berkurang. Semakin bertambah jam tidurnya berkurang. Para jamaah kalau ada bayi baru lahir ngapain kerjaannya? Ngapain? Nenen bobo gitu ya. Bertambah umur ya main-main sebentar bobo lagi. Main sebentar bobo lagi. Tambah umur ya. Akhirnya sampai dewasa normalnya 4-8 jam. Kemudian ada yang pernah bertanya, saya Ustadz umurnya, Pak Dokter saya umurnya sudah 60 tahun. Tapi tidur saya kok kurang ya, tidur saya hanya 5 jam katanya. Saya tidur jam 10, tidur jam 9, nanti jam 3 sudah bangun. Tidur saya kurang ya? Jawabannya gimana jamaah sekalian? Tidurnya cukup. Karena semakin bertambah umur, metabolisme tersebut berkurang sehingga istirahatnya tidak perlu banyak-banyak. Orang tua. Kadang-kadang orang tua itu sudah sepuh, sudah apa, hanya 4 jam, 5 jam tidurnya udah cukup. Sering kita dapati orang-orang tua kita ya, itu jam 3 jam berapa udah bangun dia kan? Iya berjamaah ya. Kalau kita yang muda tidur. Ternyata subhanallah ini sudah diatur para jamaah sekalian, sudah Allah atur agar orang tua ini bangun sholat malam, sering-sering sholat malam karena sebentar lagi meninggalkan dunia, nabung yang banyak. Sudah diatur sama Allah. Jadi sayang gitu ya, sudah diatur sama Allah, dia tidurnya dikurangi, tengah malam bangun, sepertiga malam bangun, tidak sholat malam terus, malah nonton bola, malah ini update status dan sebagainya. Padahal Allah sudah atur itu, sudah atur ya. Dia bangun tengah malam supaya sering-sering sholat malam, minta sama Allah karena umurnya di dunia tidak sebentar lagi. Kemudian yang lebih penting para jamaah sekalian, masalah tidur ini bukan masalah waktu.
Bukan masalah kuantitas waktu tidur, jumlah jam tidur, tapi masalah tidur juga masalah kualitas tidur. Masalah kualitas tidurnya. Jadi yang penting juga kualitas tidur, tidurnya nyenyak. Ini yang bagus. Oleh karena itu kalau kita baca biografi ulama, sirah ulama, para ulama itu mereka tidur hanya sedikit. Mereka tidur hanya 4 jam. Saya baca biografinya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini sehari katanya tidur 4 jam bahkan kurang. Karena terkadang beliau ngajar sampai jam 12 malam katanya. Kemudian bangun sekitar jam 4 atau jam 4 kurang. Kemudian setelah itu dia mengajar. Saya baca biografinya, pengakuan murid-murid beliau yang memperhatikan tidur beliau 4 jam. 4 jam tidurnya. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Karena kualitas tidurnya bagus. Dan kualitas tidur ini sangat terkait dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Kualitas tidur. Ini membuktikan ulama ini yang paling bahagia di muka bumi, para ulama. Mereka bahagia dengan ilmu agama. Mereka tentram hidupnya, bahagia hidupnya. Jadi 4 jam cukup. Kualitas tidurnya bagus. Bahagia, tenang, tentram. Sehingga para ulama mengatakan lau anna abna'il muluk lau annal muluka wa abna'al muluki ya'lamu ma fi sadrina la akhosna bisayf. Itu kata para ulama. Seandainya raja, anak-anak raja mengetahui apa yang ada di hati kami berupa kebahagiaan, tentu mereka akan merampasnya dengan pedang, katanya para ulama. Kalau saya punya harta dirampas sama raja, kalau saya punya jabatan diturunkan sama raja, kalau saya punya wanita diambil, direbut sama orang. Tapi ternyata sumber kebahagiaan itu adalah di hati kami dengan indahnya tauhid dan kuatnya iman, dan tidak akan direbut. Tapi mereka tidak tahu kebahagiaan itu di sini. Jadi kita coba baca biografi ulama-ulama sekarang. Dikisahkan tuh tidurnya 4 jam, sedikit tidurnya. Dan ulama-ulama yang dahulu, ulama-ulama dulu kurang tidurnya, sedikit tidurnya. Diisi dengan hal-hal yang bermanfaat karena hatinya tenang, tentram dan bahagia. Kalau kita para jamaah sekalian masih sering galau, masih sering alay, masih sering ini, jangan coba-coba. Susah move on, itu jangan coba-coba para jamaah. Apalagi, dan ini dibenarkan oleh ilmu kedokteran, kita bisa mendiagnosis seseorang, diagnosis dasar seseorang dengan melihat pola tidurnya. Ini diagnosis dasar ya, yang dasar maksudnya. Dengan melihat pola tidurnya. Kalau orang tersebut susah tidur dan susah bangun, berarti dia ke arah cemas. Kalau dia mudah tidur dan mudah bangun tengah malam, berarti dia ke arah depresi. Ini diagnosis dasar ilmu. Ini yang dasarnya, nanti baru dikembangkan. Dari situ kita ketahuan dia lagi cemas. Tidurnya gimana? Oh, Pak Dokter susah tidur. Terus gimana nanti kalau sudah tidur? Susah bangun. Ah, dia cemas. Sedang cemas. Orang cemas nggak bisa tidur. Ya tidak? Apalagi cemas, khawatir besok mau nikah. Kan khawatir tuh. Khawatir jangan-jangan pas akad salah. Jadi malamnya itu dihafalin terus, saya nikah, terima nikahnya. Adiknya lewat, sini bentar dek. Kenapa? Pinjam tanganmu latihan. Saya terima nikah gitu ya. Nggak bisa tidur malamnya. Itu yang ikhwan, apalagi yang ahwat, nggak bisa tidur lagi. Kebayang pangeran besok mau menjemput, dia akan dengan kuda putih gitu ya. Nggak bisa tidur lagi. Itu cemas ya. Tapi kalau dia gampang tidur,
baru lihat banter langsung tek gitu ya, tidur. Nanti jam 12, jam 1 dia bangun dan tidak bisa tidur lagi, itu dia ke arah depresi. Jadi pengaruh, kualitas tidur kepengaruh dengan jiwa, ketentraman, ketenangan. Bahkan ada para jamaah sekalian, tidurnya 10 jam, tidurnya 12 jam, bangun-bangun kok pegel ya, Insya Allah, tidak seger bangun-bangun. Sudah dianya salah, bantal disalahin lagi. Kenapa lo? Salah bantal. Gitu, Masya Allah. Manusia ya. Setaunya dia salah, tidak bisa. Suka nyalain orang lain ya. Bangun-bangun pegel, yang salah siapa? Salah bantal. Ini berpengaruh ya. Jadi, dan demikian juga para jamaah sekalian, kadang-kadang kita ada yang pernah terlelap, terbuai ya, terlelap aja deh ya, terlelap begitu ya. Tiba-tiba suatu siang ngantuk banget gitu ya, ngantuk banget. Pas sholat Jumat mungkin, sholat Jumat kan, entah setannya luar biasa ya. Sholat Jumat itu ketika dia khutbah innal hamdalillah langsung ngantuk. Dan ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung seger. Saat kuliah, atau ada yang pernah terlelap sebentar, dia ngantuk kemudian terlelap, tidur 15 menit, bangun-bangun segernya luar biasa. Ini menunjukkan 15 menit itu kualitas tidurnya luar biasa, seger langsung. Ternyata semuanya ada kaitannya para jamaah ya, dalam tuntunan syariat kita. Oleh karena itu kita diajarkan sebelum tidur berdoa, berserah diri kepada Allah, menenangkan hati dan sebagainya. Itu supaya kualitas hidup kita bagus, tidur baik, menghilangkan hasad, supaya kualitas tidur kita baik. Pernah dengar cerita ada seorang sahabat, Nabi SAW pernah berkata di antara sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan penghuni surga? Siapa? Itu fulan. Ditunjuk fulan itu penghuni surga. Kemudian ada sahabat yang penasaran. Di suatu riwayat sahabat ini Ibnu Umar. Penasaran kenapa dia bisa Nabi tunjuk langsung penghuni surga nih sahabat nih. Akhirnya sahabat ini dalam satu riwayat Ibnu Umar ya, di riwayat yang lain sahabat yang lain. Ibnu Umar, akhirnya dia ikuti sahabat tersebut sampai rumahnya. Kemudian dia bilang sama orang tersebut sampai rumahnya, saudaraku, aku sedang ada masalah dengan ayahku. Boleh tidak aku nginap di rumahmu? Boleh tidak aku nginap di rumahmu? Dan sahabat ini membolehkan, karena boleh ya 3 hari. Ibnu Umar pengen tahu amalan apa yang dia lakukan orang ini. Apa amalannya? Berlalu 1 hari. Dilihat Ibnu Umar tidak ada yang istimewa. Sholat malamnya biasa aja, ngajinya biasa aja. Aneh ini, kenapa Rasulullah SAW bilang surga? Hari kedua sama lagi, tidak ada yang istimewa. Hari ketiga tidak ada, sampai Ibnu Umar mengatakan sampai aku remehkan dia, ini apa sih? Akhirnya hari ketiga baru dia terus terang. Saya terus terang aja deh, saya tidak benar, saya minta maaf nih. Tidak benar, saya sedang bohong, tapi saya terus terang aja. Rasulullah SAW mengatakan engkau penghuni surga, saya ingin lihat amalanmu. Kata orang tersebut, dia kemudian berpikir orang tersebut, apa ya? Saya tidak punya amalan khusus, cuma coba saya ingat sebentar. Oh, saya ini sebelum tidur saya selalu periksa hati saya, apakah saya menaruh hasad pada orang lain apa tidak. Dan selalu saya bersihkan. Sebelum tidur, saya pastikan sebelum tidur saya tidak pernah hasad pada seorang pun. Dan untuk selanjutnya, akhirnya Umar mengatakan, oh ini dia yang saya tidak bisa katanya. Ini yang kita tidak bisa. Karena hasad ini penyakit orang berilmu, penyakit orang-orang yang manusia secara umum. Penyakitnya, tidak hanya begitu, para ulama kena, para ustadz kena, semua kena. Hasad ini. Jadi dibersihkan sebelum tidur.
tidur malam. Kemudian kita lanjutkan para jamaah sekalian, tidur ba'da subuh. Tidur ba'da subuh, setelah subuh, beberapa ulama berpendapat tidur setelah subuh hukumnya makruh. Tidur setelah subuh hukumnya makruh. Kenapa demikian? Karena beberapa dalil. Yang pertama, bahwasanya subuh ini adalah waktu diturunkannya rezeki, waktu diturunkannya berkah, sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Doanya Nabi SAW, ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukur, waktu subuhnya. Dan demikian juga hadis tentang Ibnu Zubair, tentang Zubair. Karena Zubair bin Awam naha banihi an tasabbuh. Zubair bin Awam melarang anak-anaknya tidur setelah subuh. Dari dalil-dalil ini para ulama menjelaskan tidur setelah subuh, habis subuh langsung tidur, ini hukumnya makruh. Bagaimana secara kesehatan? Ternyata kesehatan pun mendukung hal ini. Pertama, dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Zaujiyah dalam Zadul Ma'ad, dijelaskan setelah subuh langsung tidur ini tidak baik. Kata beliau, terjadi pengendapan sisa-sisa metabolisme. Pengendapan sisa-sisa metabolisme. Kalau secara kesehatan setelah subuh tidur, apa yang terjadi? Maka tubuh tidak akan siap dengan kesehariannya. Ibaratnya habis subuh itu tubuh itu pemanasan. Setelah hibernate, tidur yang lama, dia pemanasan dulu, pemanasan subuh, baru aktivitas. Jadi para jamaah sekalian, kebiasaan habis subuh langsung tidur ini tidak baik, tidak sesuai sunnah, dan tidak baik bagi kesehatan. Habis subuh tidur, apalagi kelolosan subuhnya gitu ya. Kelolosan subuhnya apalagi. Ya. Habis subuh langsung tidur. Ini tidak baik. Kebiasaan. Akan tetapi para jamaah sekalian, ada pertanyaan, kalau malamnya begadang atau malamnya dinas, shift malam, boleh tidak habis subuh tidur? Boleh, atau lagi kecapean banget, ya, kecapean banget, yang tugas pengantin baru biasanya kecapean, ya, pengantin baru biasanya sering kena pilek karena mandi sebelum subuh, ya. Boleh tidak setelah subuh langsung tidur? Jawabannya boleh, karena ada hajat para jemaah. Tadi sudah sebutkan kaidahnya kan, al makruhat indal hajah tubah. Jadi boleh kalau malamnya shift kerja capek, habis subuh langsung tidur, ini boleh, ada hajat. Tetapi ada yang lebih sesuai sunnah. Ada yang lebih sesuai sunnah, yaitu kalau bisa setelah subuh itu kita tunggu sebentar sampai waktu syuruk. Tahan sebentar, tunggu sebentar sampai waktu syuruk, baru setelah syuruk baru tidur. Jadi kalau bisa, ini yang lebih sesuai sunnah, sehingga pertama dia tidak luput di waktu bukur. Kemudian setelah syuruk, ya. Kalau kita nunggu syuruk sekarang sekitar 40 menit.
Jadi kalau bisa yang sesuai sunnah, kalau malamnya begadang, malamnya capek, habis sholat subuh tunggu sebentar, tahan sebentar, tunggu syuruk baru tidur. Dan ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad lagi. Beliau jelaskan orang-orang dulu kalau safar malam hari. Kenapa safar malam hari para jemaah? Kenapa safar malam hari? Sunnah. Sunnahnya safar malam hari. Karena ada hadisnya malam hari bumi seperti dilipat. Yutwa atut dilipat. Jadi safar malam hari hukumnya sunnah karena dalam hadis disebut bumi dilipat. Maksudnya dilipat lebih cepat sampai, lebih cepat berlalu malam tersebut. Makanya kalau praktekkan coba bus bus malam gitu ya. Naik tidur besok sampai. Safar malam hari. Kemudian ketika sudah waktu subuh mereka berhenti sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh mereka tidak langsung tidur, mereka tunggu syuruk baru mereka tidur. Dan ini sunnahnya para jamaah. Sunnahnya ya. Dan ternyata lebih seger ya. Lebih seger. Jadi beda rasanya habis subuh langsung tidur, bangun-bangun masih kurang seger. Tapi coba kita tahan sebentar, benar-benar tahan sedikit, habis suruh tidur, ini lebih baik. Lebih baik. Makanya besok kalau itikaf ya, malamnya menghidupkan malam, habis subuh jangan langsung tidur coba. Ya, kita ini sebentar, tunggu syuruk baru tidur. Kita lanjut para jamaah sekalian, kemudian tidur siang. Tidur siang ini hukumnya sunnah, berpahala. Ini yang disebut dengan istilah qailulah. Qailulah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis, qilu fa inna syayatina la taqilu. Lakukanlah qailulah karena sesungguhnya setan tidak pernah qailulah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan qilu ini lafaznya amr, perintah. Sehingga dari sini perintah dengan qarinah kesimpulannya adalah mustahab, sunnah. Sunnah dan perbuatan sebagian para sahabat. Sebagian sahabat setelah tidur mereka tidur siang, setelah sholat mereka tidur siang. Dan anjuran para ulama untuk tidur siang karena tidur siang bermanfaat secara kesehatan, terutama Ibnul Qayyim menjelaskan, dan menguatkan bangun sholat malam. Menguatkan bangun sholat malam. Jadi para jamaah sekalian, tidur siang itu sunnah dan berpahala. Bahkan dijelaskan oleh para ulama yang namanya qailulah. Qailulah itu tidak harus tidur. Yang namanya qailulah tidak harus tidur, tetapi istirahat siang, rebah-rebahan itu sudah termasuk qailulah. Sudah termasuk qailulah. Karenanya para jamaah sekalian ada yang bertanya, Ustadz, kita di kantor tidur di mana? Jawabannya, tidak harus tidur, istirahat saja, rebah-rebahan, qailulah, sunnah. Terlebih kan siang itu kan isoma, istirahat, sholat, makan. Di kantor istirahat atau di kampus sholat zuhur, istirahat sebentar lah, bareng-bareng dengan niat qailulah.
Ketiduran di masjid juga tidak masalah. Boleh tidur di masjid. Boleh. Istirahat. Qailullah sunnah. Inilah pentingnya ilmu para jamaah sekalian. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Kalau dia sekedar istirahat siang, tidur siang, hanya sekedar kebiasaan, tidak dapat pahala. Sekedar kebiasaan, dia cuma rebah-rebahan biasa siangnya. Tidak diniatkan untuk ibadah, tidak tahu ini sunnah, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Makanya tadi beda orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Tapi kalau dia sudah belajar ini dan dia sunnah, dia dapat pahala. Karena fungsi niat dua. Pertama, membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ini salat sunnah atau salat wajib. Yang kedua, membedakan ibadah dan adah. Ibadat dan adat. Yang kedua, fungsi niat membedakan ibadat dan adat. Kalau berbuat baik sama tetangga karena adat doang, kebiasaan, biasalah kita orang Indonesia harus baik sama tetangga. Ada apa-apa tetangga yang bantu. Kalau hanya adat tidak dapat pahala. Tapi kalau dia tahu ini sunnah, dapat pahala. Sunnahnya berbaik sama tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, berbuat baiklah dengan tetangganya. Jadi tidur siang para jemaah sekalian sunnah. Kalau tidak bisa istirahat siang sudah termasuk qailullah. Baring-baring, rebahan dan sebagainya. Dan ternyata secara kesehatan bermanfaat. Dengan kita istirahat siangnya, tidur siangnya, menjadi lebih efektif waktu tersebut. Ya, setelah siang itu efektif. Ya, bahkan saya dengar beberapa perusahaan di luar negeri itu jam siang, istirahat siangnya diperpanjang, tapi pulangnya malam. Jadi istirahatnya sejam, 2 jam, 3 jam istirahat siang. Silahkan kalian istirahat siang. Ya silahkan istirahat siang, tidur, habis itu nanti ngantor lagi sampai agak malam. Ngantor. Kenapa lebih efektif? Kalian istirahat, tidur, nanti asarnya kalian efektif. Ide-ide lebih cemerlang, kegiatan lebih baik, pekerjaan selesai. Daripada anda istirahat lanjut terus, siangnya kerja ndak efektif, ngantuk-ngantuan apa, mulailah bosan, akhirnya mulai buka Facebook, buka Twitter, buka Instagram, ndak efektif. Jadi lebih efektif, bermanfaat secara kesehatan. Kita usahakan kalau ada waktu istirahat, tidur, atau menjem-menjem doang, baring-baring, itu sunnah, lebih bermanfaat. Kemudian para jamaah sekalian, kalau secara kesehatan juga, tidur siang yang efektif adalah setengah jam sampai 1,5 jam. Tidur siang yang efektif setengah jam sampai 1 jam. Ini tidur siang yang efektif. Jangan sampai lebih dari segitu. Jadi tidur siang para jamaah sekalian jangan lama-lama. Karena kalau tidurnya kelamaan 3 jam 4 jam namanya tidur siang sore. Dan kalau kelamaan bangun-bangun lemes para jamaah sekalian. Lemes para jamaah? Lemes ya? Iya. Kalau tidur siangnya kelamaan bangun-bangun malah lemes. Jadi jangan lama-lama tidur siang. Efektifnya setengah jam sampai 1,5 jam. Itu efektifnya. Itu tidur siang. Kemudian kita lanjut tidur pada asar. Tidur setelah asar. Ada suatu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW tentang hadis tidur setelah asar, yaitu larangan tidur setelah asar. Hadisnya berbunyi, man nama ba'dal asri summa faqada aqluhu fala yalumanna ila nafsah. Barang siapa yang tidur setelah asar kemudian akalnya hilang,
janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kan tetapi para jamaah sekalian, hadis ini ternyata hadis yang tidak sahih. Sehingga beberapa penjelasan ulama, apa hukum tidur setelah asar, hukumnya mubah dan boleh. Mubah dan boleh. Mubah dan boleh. Tetapi kalau secara kesehatan, para jamaah sekalian, secara kesehatan kebiasaan tidur setelah asar ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan kebiasaan tidur setelah asar. Kenapa para jamaah sekalian? Karena kalau tidur setelah asar menyebabkan pola tidurnya rusak. Kalau tidur setelah asar, tidur asar, maghrib bangun, kira-kira jam 10 bisa tidur tidak para jamaah? Bisa tidur jam 10? Nggak bisa. Dia pola tidurnya nanti baru ngantuknya jam 12, dan jam 12 ini sudah terlewat waktu maksimal, waktu puncak untuk regenerasi tubuhnya. Jadi yang tidak dianjurkan tidur setelah asar jadi kebiasaan. Mending ditahan sedikit lah, apa gitu ya, lakukan kegiatan apa dan sebagainya, sholat maghrib, sholat isya baru tidur. Nah ini para jamaah sekalian sunnah ya, ternyata itu hikmah kesehatan di balik-balik sunnah itu. Luar biasa ternyata kan diatur. Itu tentang tidur para jamaah sekalian ya. Tidur kita loncatin ya. Karena masih ada yang lain-lain kan, tidur kenapa kenapa harus miring kanan begini, itu ada juga. Kita lanjut karena waktu, kita lanjut ke makan sekarang kan. Ini kita bahas dua ini saja yang tiap hari kita lakukan. Selebihnya nanti tanya jawab ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kita lanjut para jamaah, kemudian tentang makan. Tentang makan, ternyata kita sudah diajarkan dalam syariat bagaimana makan ini. Sudah diajarkan. Dan ada beberapa hal ternyata baru tersingkap, memang sehat ternyata. Bagaimana anjuran ajaran makan. Kita sebutkan contohnya, ulama seperti Imam Nawawi menyebutkan sunnah makan buah dulu baru makan makanan besar. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Makan buah dulu baru makan makanan besar. Ini sunnah katanya Imam Nawawi. Dalilnya adalah banyak. Beberapa ulama berdalil dengan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan buah-buahan dulu baru daging. Disebut fawakih, kemudian walahmin, sebutkan daging. Dan ada juga yang berpendapat dengan sebuah hadis Nabi SAW pernah bersama para sahabatnya, ada makanan, kemudian Nabi mengatakan kita makan ini dulu, buah ini dulu, baru kita makan yang ini. Dari situ Imam Nawawi menyimpulkan sunnah makan buah dulu baru makanan besar. Kalau kita kan para jamaah buah terakhir ya, terakhir untuk cuci mulut gitu katanya ya. Tapi yang benar kalau mau sunnah dan berpahala, makan buah dulu. Makan buah, minimal buah dulu lah, makan sedikit dulu buah, makan besar, baru ditutup sama buah, enggak apa-apa juga. Jadi usahakan makan buah. Dan kalau secara kesehatan memang demikian. Jadi diusahakan kita makan buah, kemudian nanti dikasih jarak makan besarnya. Intinya adalah makan buah lebih baik ketika perut kosong. Kenapa kalau kita makan besar, kemudian kita makan buah, maka vitamin dan mineral buah tersebut tidak maksimal terserap karena saingan dengan makanan besar.
Jadi makan dulu, makan daging, rendang, mie, buah dan sebagainya. Makan banyak kembung, makan buah, maka dipastikan vitaminnya dan mineral buah tidak maksimal terserap. Saingan. Ini contoh, ternyata baru tersingkap. Oh begitu, iya. Kemudian yang paling penting dalam sunnah makanan para jamaah sekalian, sangat jelas disebutkan bahwasanya kita ini dianjurkan supaya makan jangan berlebihan. Karena makanan adalah sumber penyakit. Dalam ilmu kesehatan ada 3 sumber utama penyakit. 3 sumber utama penyakit dalam ilmu epidemiologi kesehatan. Yang pertama makanan, yang kedua infeksi, yang ketiga lingkungan. Food, infection, environment. 3 ini penyebab utama penyakit. 3. Makanan, infeksi. Kalau makanan ini sebabnya, contoh penyakit karena makanan yang sekarang ini para jamaah sangat banyak, dari diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol. Semuanya karena makanan. Kalau diabetes nggak boleh makan apa para jamaah? Hah? Kenapa? Terlalu banyak makan yang manis-manis. Ini para akhwat banyak karena terlalu sering mengkonsumsi janji manis. Jamaah paling. Kalau hipertensi jamaah tidak boleh makan apa? Kebanyakan makan apa? Apa? Hipertensi? Kebanyakan sohih garam. Kebanyakan makan garam, terutama rendang, kambing. Olahan kambing itu, kambing kalau garamnya tidak banyak tidak enak, hambar. Jadi yang bikin naik tensi itu bukan daging kambingnya, tetapi apa para jamaah? Olahannya itu pakai garam yang tinggi. Karena daging kambing, sabda Nabi SAW, iktanim al-ghanam, manfaatkan kambing, fa inna fiha barokah. Karena daging kambing ini berkah. Jadi jangan alergi dengan daging kambing para jamaah. Daging kambing berkah, ada keberkahan di situ. Kita dengan niat yang baik melaksanakan sunnah akan turun keberkahan dan memudahkan hidup kita. Jangan alergi daging kambing. Berkah para jamaah sekalian. Bahkan secara kesehatan daging kambing, daging ayam, daging sapi yang paling rendah kolesterolnya daging kambing. Berkah. Cara olahannya itu loh. Apa yang nyebabin hipertensi para jamaah? Terlalu banyak makan garam, naik tensinya. Dan kalau sekarang gantian, yang kena hipertensi ini bapak-bapaknya ini. Karena terlalu banyak makan asam garam kehidupan. Garamnya adalah asinnya keringat dia, banting tulang. Asamnya adalah omelan para istri. Ya. Jadi makanan berarti, makanan. Kemudian infeksi contohnya tipes, demam berdarah, ini karena infeksi. Kemudian lingkungan, ya karena lingkungan. Terlalu sempit, terlalu lembab, terlalu ini menimbulkan penyakit. Kotor, tidak bersih, sumpek, menimbulkan penyakit. Penyakit yang banyak, panu, kadas, kurap, dan sebagainya. Para jamaah sekalian, dari 3 sumber utama penyakit ini mana yang paling banyak menyebabkan penyakit?
Dari 3 sumber utama penyakit, mana yang paling banyak menyebabkan penyakit para jemaah? Mana? Mana? Iya, makanan. Mana yang lebih banyak kena di orang diabetes, orang demam berdarah, atau orang panuan? Iya, sepakat para jemaah. Jadi yang paling banyak menyebabkan penyakit adalah makanan. Ternyata Islam sudah ngajarkan. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Kulu washrobu wala tusrifu." Makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Makan dan minum jangan berlebihan. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Qad jama'allahu ilmat tibbi kullahu fi nisfi hadhil ayah." Allah telah mengumpulkan ilmu kedokteran semuanya dalam setengah ayat ini, yaitu makan dan minum jangan berlebihan. Ditambah lagi dengan hadis Nabi SAW, beliau pun mengingatkan, apa sabda beliau? Ma mala'a adamiyun wi'aan syarrum min batonin. Beliau mengatakan, tidaklah Bani Adam mengisi wadah yang paling buruk. Wadah yang paling buruk yaitu perutnya, batnun. Jadi jauh-jauh hari sebelum ada ini ini penyakit ini karena makanan, karena ini, ternyata yang paling banyak adalah makanan. Ternyata Nabi jauh-jauh hari sudah ngingatin, perut adalah wadah yang paling buruk, diisi setiap hari. Diisi setiap hari. Kemudian hadis tersebut, lanjutan hadisnya adalah, bihasbi ibni Adam lukumatin yukimna solbah. Seharusnya Bani Adam cukup beberapa suap untuk menegakkan tulang sulbinya. Jadi sebenarnya kalau sekedar menegakkan tulang sulbi, artinya tidak kerja berat, bukan tukang batu, tukang bata, tukang ini, bukan gitu ya. Itu makan cukup, nggak usah banyak-banyak, udah cukup gitu. Apalagi yang di zaman ini semua dimanjakan gitu kan. Semua dimanjakan. Berangkat ke kantor duduk, naik motor, naik mobil, sampai kantor duduk lagi, sampai rumah pintu otomatis misalnya, mau nyalain TV remote, nyalain AC remote, ditambah lagi dengan berbagai macam program go ini kan, mau makan go, mau pesan go, mau ini go, semua ada sekarang, gampang tinggal pencet go semua. Sayangnya tidak ada go nikah, datang langsung besok akad gitu yang ada. Makin mudah sekarang ini ya, semakin mudah. Jadi kalau sekedar menegak tulang sulbi berapa cukup katanya. Wa in kana la mahala, apabila tidak mungkin, artinya mungkin dia butuh kerja keras, butuh apa, maka beliau melanjutkan, fathuluthuhu li ta'amihi fathuluthuhu li syarabihi wa fathuluthuhu li nafasihi. Kalau enggak, makannya begini, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Sepertiga untuk nafas. Jadi makanan sumber utama penyakit sudah diingatin sejak dulu oleh Nabi SAW. Dan ini yang menyebabkan penyakit di zaman ini. Banyak makan, tidak mau bergerak. Ini yang menyebabkan penyakit. Lihat, penyakit-penyakit karena makanan semua. Terlalu banyak makan ya. Di zaman ini dimudahkan ini. Kemudian di zaman ini makan itu dikemas.
ada yang tahan lama, ada yang ini kapanpun bisa makan, ada makan 24 jam. Jadi makan terus. Ditambah tidak memperhatikan makanan, tidak memperhatikan makanan, banyak yang tidak bergizi, banyak yang tidak baik, atau makanan-makanan yang kalorinya tinggi, mengandung gula banyak, sehingga ini termasuk makan berlebihan. Minuman siap saji itu kadar gulanya tinggi semua, kadarnya tinggi semua itu minuman, karena kalau tidak ada gula tidak enak. Ya. Ada minuman soda rata-rata 25 gram minuman soda, coba cek deh itu, makanya kandungan gizi itu untuk kita baca para jamaah ya, bukan hiasan, itu dibaca. Jadi kalau lihat, lihat kandungan gizinya berapa, perhatikan tuh, perhatikan gulanya berapa. Minuman soda pasti 25 ke atas, merek soda terkenal 35, itu 6 kali sendok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 telen tuh, itu berarti itu termasuk kalori yang tinggi dan termasuk berlebihan makan. Enak. Minuman siap saji gulanya tinggi ya. Kopi saset juga demikian, gulanya juga sekitar 12 sampai 15. Saya selalu perhatikan tuh. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh minum kopi saset ya. Boleh, jangan berlebihan. Minum kopi kok pakai gula gitu ya. Boleh. Ya, seingat saya maksimal sehari sekitar 50 gram. Boleh dong Ustaz? Iya boleh, tapi kan makan yang lain ini gula gitu ya. Jadi kalau bisa kurangin gula. Tadi aja saya dibelikan sama jamaah kopi. Saya enggak minum gula. Jadi kalau bisa kita kurangin kalori yang masuk. Bukan anti, tapi kalau memang bisa dikurangin, kurangin. Kalau ditanya kenapa enggak pakai gula, sudah ada yang manis di rumah. Gitu. Cuma lebih manis lagi kalau ada madunya, gitu ya. Gitu ya, enggak ya. Jadi ini kita terlalu banyak zaman sekarang, para jamaah kita terlalu banyak makan zaman sekarang. Walaupun makan sedikit tapi kandungan kalorinya tinggi. Kandungan gula tinggi semua, gulanya tinggi. Zaman sekarang demikian. Ya. Kita kurangin. Ya. Diperiksa kandungan gizinya tersebut, kurangin, gula dikurangin. Bukan anti, kita butuh gula untuk energi, tapi dikurangi. Ya. Dikurangi. Itu termasuk menerapkan jangan makan berlebihan. Ini sumber penyakit di zaman sekarang. Ya. Kurang. Jadi inilah sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk ngurangin makan tadi, kurangin ya. Demikian juga makanan-makanan itu, kue-kue yang enak tuh kadar gulanya tinggi semua itu. Ya, makanya kalau kita sedang makan itu, caranya adalah kita potong, taruh di piring satu, selebihnya taruh. Jadi yang kita makan adalah apa yang ada di piring. Jangan kardusnya taruh situ habis semuanya. Apalagi sambil nonton terus, nggak kerasa habis. Ya. Demikian para, jadi kita bukan tidak boleh, kita boleh makan semuanya tapi jangan banyak. Caranya demikian, kita yang kita taruh di depan kita ini sedikit, selebihnya simpan. Jadi kita makan ini, dan ini untuk kesehatan kita para jamaah sekalian. Dan semua pola hidup sehat ini akan kerasa di waktu tua. Terasa nanti di waktu tua, ketika umur 40, 50, dia akan rasakan tetap fit, tetap bugar, tetap sehat, tidak banyak keluhan. Itu kalau dia jaga mudanya. Makanya mohon maaf para jamaah ini, mohon maaf ya, ada perokok luar biasa, umur 20 tahun habis main futsal ngerokok tuh, masih kuat kok. Habis ini ngerokok kuat. Tapi para jamaah nanti 40 tahun siap-siap 40 tahun baru dia ke dokter. Dan yang kayak gini-gini dokter aja tahu. Kalau maconya sih ngambil maco, mudanya nyebar gitu loh. Ya. Kan orang rokok tuh kan maco banget gitu ya. Keren gitu.
Itu pas muda, tapi 40 tahunnya ini datang ke dokter, lemes dan sebagainya tidak ketahuan. Kita ronsen paru-paru bolong, keluhannya naik tangga sedikit capek, mau ketemu istri disindir terus. Nah iya, ada orang ngomong langsung kepada saya, Pak dokter saya impoten katanya. Kenapa kamu impoten? Saya ngakui, saya perokok berat. Impoten para jamaah ini kan ngeri ini. Percuma tahta harta wanita, ya Allah. Pernah baca merokok menyebabkan impoten? Pernah, benar tuh jamaah. Kok enggak pernah lihat Ustadz? Emang aku sama kamu? Kok enggak ada kejadiannya dokter? Lah iyalah, emang masuk disebarin? Ada jamaah. Impoten minimal berkurang, kan kasihan. Makanya para jamaah sekalian, mumpung masih muda, masih baik, jaga. Dan termasuk hadis, penjelasan hadis, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Salah satu penjelasan hadis ini, jagalah ketaatan Allah di masa muda, Allah jaga tubuh kita sehat di masa tua. Beberapa ulama membawakan kisah untuk menjelaskan hadis ini. Beberapa ulama membawakan kisah untuk menjelaskan hadis ini. Ada kisah ma'ruf terkenal, ada seorang ulama tua sekitar 60-70 umurnya, berjalan bersama para sahabat, berjalan bersama muridnya. Tiba-tiba di depannya ada kali yang agak tinggi, kali yang agak jauh, kali yang agak lebar. Tiba-tiba ulama yang sepuh ini tiba-tiba loncat tinggi sekali, kaget semua muridnya. Wah, kenapa bisa seperti ini katanya. Kemudian dia bacakan hadis tadi, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan jagamu. Ini kisah ini dibawakan beberapa ulama dalam menjelaskan hadis ini dalam kitab-kitab syarah. Jadi kalau mau sehat para jamaah, jaga tuh larangan Allah, perintah Allah dijaga, dan semuanya untuk kesehatan kita. Dijaga jangan begini supaya sehat. Dibilang jangan begadang, jangan nonton bola, jangan nonton Korea, itu supaya sehat. Jangan begini. Dibilang jangan pacaran supaya sehat. Kenapa? Karena sakit hati terus. Karena itu tidak tenang, korupsi, menikmati yang bukan hasilnya, menikmati yang bukan haknya, korupsi. Ya, katanya cuma seneng di awal-awalnya saja. Katanya sih, ini saya tidak pernah pacaran seumur hidup, cuma ada yang ngaku tobat. Katanya namanya pacaran cuma seneng pas nembaknya doang, dor gitu sudah. Setelah itu apa? Ngambek, marah-marahan, dan sudah gitu. Bener enggak? Kita setelah menikah aja lah gitu. Ya, demikian para jamaah. Mungkin demikian materi yang bisa kita sampaikan para jamaah sekalian terkait sunnah-sunnah hikmah. Dalam sunnah-sunnah ini ya kita bahas hanya tidur sama ini saja ya, yang kita tiap hari kita lakukan. Dan insya Allah selanjutnya kita akan tanya jawab. Ya, para jamaah sekalian, ya ini ada pertanyaan. Insya Allah. Ini ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Saya pilih-pilih dulu. Tidak semua bisa saya jawab. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ustadz, adakah pengaruh banyaknya dosa maksiat yang kita lakukan dengan sulitnya bangun melaksanakan sholat malam? Saya merasa kesulitan untuk melaksanakan sholat malam. Adapun bangun malah tidur lagi. Apakah ada pengaruh dosa maksiat dengan sulitnya bangun sholat malam? Jawabannya ada pengaruhnya, sangat kencang. Bahkan ada ulama yang mengatakan, aku terhalangi sholat malam 40 hari karena maksiat yang aku lakukan. Itu katanya Allah, aku terhalangi bangun sholat malam karena satu maksiat yang aku lakukan. Sehingga maksiat yang kita lakukan ini mencegah sulit sholat malam. Ini benar dan terbukti. Mungkin kalau ulama levelnya sholat malam, orang-orang soleh levelnya sholat malam, maksiat sulit bangun sholat malam. Kalau kita ini levelnya sholat subuh. Kalau maksiat banyak, sulit bangun sholat subuh para jemaah.
Sulit bangun sholat subuh. Saya juga pernah merasakan. Entah bagaimana sulit. Kalau kita mungkin bukan sholat malam, sholat subuh. Jadi ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Karena maksiat akan menghasilkan maksiat selanjutnya. Maksiat itu akan menutupi hati. Iza aznabal abdu, apabila seorang hamba aznaba, nukitat fi qalbihi nuktatan, maka dibuat ada nuktoh dalam hatinya. Sulit. Jadi pengaruh banget maksiat dengan sholat malam, pengaruh, sangat berpengaruh. Orang zaman dahulu mereka bisa bangun tengah malam karena keimanan. Kalau kita sekarang bangun tengah malam karena ada waker, ada alarm, itu pun bangun cuma untuk matiin lagi. Kalau tidak mati-mati, lempar. Itu bedanya kita sama. Jadi pengaruh. Jadi kalau kita susah bangun sholat subuh, coba ada maksiat ternyata, segera kita bertobat dan kita berhenti. Segera kita iringi dengan kebaikan. Ya, kita iringi maksiat tersebut dengan kebaikan supaya jadi imbang. Wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha, dan segera iringi keburukan tersebut dengan kebaikan akan menghapusnya. Ustadz, sekolah yang berkaitan dengan dunia atau pendidikan yang berkaitan akhirat terlebih dahulu. Jadi pendidikan itu maksudnya mungkin kita belajar dunia dulu atau belajar akhirat dulu gitu mungkin maksudnya ya. Atau ketika mau kuliah masuk jurusan agama atau jurusan umum gitu ya pertanyaannya, mungkin gitu ya. Bagaimana ini? Jawabannya adalah kita pilih sesuai dengan keadaan diri kita. Kita pilih sesuai dengan keadaan diri kita, chemistry kita, bahasa kita. Atau kita memang enaknya di mana? Atau bahasa lainnya, apa yang Allah anugerahkan pada dia. Ada orang yang mudah menghafal, ada orang yang sulit menghafal. Ada orang yang dia hobi menghafalkan hadis. Ada orang yang tidak terlalu suka menghafalkan hadis, berat. Jadi kita memilih sesuai dengan chemistry kita, jangan dipaksakan, dan itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau milih sekolah. Adapun belajar agama wajib, kalau belajar agama ya. Belajar agama apapun keadaannya wajib. Tapi kalau memilih konsentrasi, memilih ini dan sebagainya, itu jangan dipaksakan, sesuai chemistry, sesuai dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalau memang bukan fashion kita bahasanya, bukan chemistry kita, jangan dipaksakan. Dan tidak semua orang harus jadi ulama, tidak semua orang harus jadi ustadz, dan memang tidak semua orang potensinya jadi ustadz, tidak semua orang potensinya jadi ulama. Sehingga tidak ada yang terlebih dahulu ini, tidak ada yang harus jadi ustadz. Dan ini yang diterapkan para ulama kita. Para ulama kita, beberapa anaknya dibiarkan. Misalnya Syekh Utsaimin, saya baca biografinya, beliau membiarkan putra-putrinya memilih. Ada yang jurusan geografi, ada yang jurusan ini, ada yang jurusan agama, dibiarkan sama beliau. Dan tidak semua jadi ustadz, tidak semua harus belajar sekolah agama. Belum tentu dia punya chemistry, belum tentu dia punya kemampuan. Jangan dipaksakan. Mungkin kemampuannya dagang, mungkin kemampuannya desain grafis, mungkin kemampuannya jadi MC, mungkin kemampuannya jadi penyiar radio, kemampuannya ini sesuai. Tidak semua jadi ustadz. Dan para jamaah sekalian, kalau semua jadi ustadz, siapa dokternya? Siapa dokternya jamaah nanti kalau semua jadi ustadz?
Siapa dokternya? Kan kasihan pasiennya. Ada pasien ke dokter, "Pak dokter, kenapa?" "Saya takut banget." "Kenapa takut?" "Ini pertama kali saya disuntik, Pak dokter." "Oh, jangan khawatir, saya juga pertama kali nyuntik orang." Jadi siapa? Semua. Jadi pertanyaan ini konsentrasi ke agama atau ilmu umum sesuai dengan fashion chemistry-nya. Adapun belajar agama wajib. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi SAW mencontohkan ini. Nabi SAW membiarkan para sahabatnya sesuai dengan jalan jihadnya masing-masing, sesuai dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Tidak semua sahabat Nabi jadi ustadz, tidak semua sahabat Nabi menjadi ulamanya sahabat. Dibiarkan sesuai fashionnya, dibiarkan Abu Bakar dibiarkan jadi pedagang, Abdurrahman bin Auf jadi pedagang hebat, saudagar, Utsman dibiarkan, Ali kesatria dibiarkan, ini dibiarkan semuanya. Tidak semuanya ustadz. Dan yang penting para jamaah sekalian, bukan masalah ustadz atau bukannya. Dan demikian juga nanti yang punya anak-anak jangan didorong jadi ustadz semua. Dipaksa kamu belajar agama, masuk pondok pesantren wajib, kamu harus hafal Quran. Jangan dipaksakan anak-anak. Beda-beda fashionnya. Jangan dipaksakan. Lihat ada orang tuh 7 tahun belajar agama, 7 tahun sudah hafal 30 juz. Bagaimana tipsnya? Tipsnya anak saya bangun, anak saya jam 3 saya bangunkan, saya paksa, biarkan nangis-nangis, saya paksa begini-begini biar hafal. Kemudian dia terapkan pada anaknya, tidak bisa para jamaah. Beda setiap anak. Setiap anak beda. Jadi sesuai. Dan yang paling penting bukan masalahnya jadi ustadz atau tidaknya. Masalahnya adalah bagaimana dia setiap jalan jihadnya tersebut dia ikhlas dan profesional. Dan semua jalan jihad, entah dokter, insinyur apa semuanya, semua jalan jihad ini berpotensi mengantarkan seseorang kepada surga tertinggi. Semuanya. Saya contohkan sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, kalau di zaman ini mohon maaf ya, beliau ini mirip-mirip seperti, mohon maaf, marbot masjid, tukang jaga masjid dan azan. Yang mungkin, mohon maaf ini ya, sebagian orang menganggap tidak bergengsi ini. Mirip ya, jadi Bilal bin Rabah kalau kita misalkan zaman ini mirip-mirip seperti itu. Kenapa Bilal bin Rabah bukan ulama sahabat? Berapa hadis yang diriwayatkan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah bukan ulama sahabat. Bilal bin Rabah bukan pejabat di kalangan sahabat. Bilal bin Rabah bukan orang kaya di kalangan sahabat. Bilal bin Rabah bukan bisnismen hebat di kalangan sahabat. Sudah bukan ulama, bukan ustadz, bukan pejabat, bukan bisnismen, bukan semuanya Bilal. Tetapi beliau ikhlas dan profesional, sehingga Nabi SAW persaksikan dia di surga. Jadi para jamaah sekalian, bukan masalahnya harus jadi ustadz, tetapi masalahnya ikhlas dan profesional di jalannya. Ya, jadi ini jawaban untuk yang bertanya, bukan masalah mana yang terlebih dahulu, tapi pilih sesuai dengan anugerah yang telah Allah anugerahkan. Iya, Ustadz mau bertanya, apa hukumnya fitness dalam agama dan kesehatan? Hukumnya fitness, hukumnya boleh. Hukumnya boleh para jamaah sekalian, boleh. Fitness mubah.
Apalagi kalau kita niatkan untuk kesehatan, berpahala. Karena hal-hal yang mubah kalau kita tujukan untuk yang sunnah, dia mubah ini jadi sunnah. Ini kaidah yang disebut al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ini kaidah fikihnya. Hukum wasilah yang mubah sesuai dengan hukum tujuan. Ini suatu yang mubah tapi tujuannya sunnah, hukum jadi dia dapat pahala sunnah. Sesuatu hal yang mubah untuk tujuan wajib, dia jadi wajib. Jadi fitness hukum asalnya mubah. Kalau dia niatkan untuk menjaga kesehatan, itu pahala. Dapat pahala. Jadi boleh. Hanya saja perhatikan fitnessnya ini ya. Fitnessnya jangan di ruangan yang jangan gabung cowok laki-laki cowok gitu ya. Apalagi cowoknya ini ya, cowoknya ketularan nanti jadi cowok gitu ya. Karena ada yang bilang kalau sekarang ini kalau one pack gitu ya, one pack itu pasangannya cantik-cantik, tapi kalau six pack pasangannya ganteng-ganteng. Jadi hati-hati pas fitnessnya diperhatiin gitu kan ya, jangan sampai ikhtilat, apalagi fitness pakaiannya terbuka, masya Allah. Perhatian, fitness di rumah aja udah, beli beban kita angkat beban tersebut ya, subhanallah, nah itu kan mantap ya. Boleh fitnessnya. Bagaimana jika fitness di malam hari jam 8 sampai jam 10? Boleh jamaah. Kalau secara kesehatan tidak masalah olahraga malam hari, tidak apa-apa malam hari olahraga, boleh. Yang jadi masalah adalah nanti ketika dia pendinginan. Jangan sampai olahraga malam dingin, mandi pakai air dingin. Ini kebiasaan yang tidak bagus. Boleh kok. Olahragawan kok kadang-kadang tandingnya malam kok, boleh. Yang penting dia setelah itu istirahat yang cukup, jangan kedinginan. Ya, jangan sampai dia sudah habis energinya kemudian mandi air dingin. Kebiasaan ini tidak bagus. Ya. Diet yang baik seperti bagaimana? Tadi sudah kita jelaskan tadi pagi. Diet yang baik adalah tadi jangan berlebihan, yang kedua sesuai dengan makanan kaumnya. Diet yang baik sesuai dengan makanan kaumnya. Apa yang menjadi kebiasaan makanan kita itu. Jadi apa diet yang bagus buat orang Indonesia? Jawabannya apa? Nasi sayur, nasi putih. Ya udah, kita itu yang bagus. Jangan coba-coba kita ikut-ikutan gaya Eropa, makan hamburger, makan hotdog gitu ya. Atau ikut gaya orang Arab, makan nasi kebuli terus tiap hari. Mantep dah itu. Jadi dietnya gimana? Udah makan sesuai dengan makanan kebiasaan kaumnya. Itu diet yang bagus. Makan nasi sudah. Asal jangan berlebihan. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya kita biasa makan sesuai dengan al-adat, al-ma'lu al-adah, makanan yang biasa dimakan di bumi kita ini. Dan ini juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dob. Dob itu biawak padang pasir. Itu hukumnya boleh, mubah. Dan penampilan seperti biawak. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan. Sahabat bertanya, "Haramun ya Rasulullah, apakah haram nih Nabi?" Jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam takun fi ardi qaumi." Saya tidak biasa, tidak ada di tempat saya, di tanah saya tidak ada kayak gini. Ini menunjukkan diet yang baik adalah diet sesuai dengan tanah kita, yang menjadi kebiasaan tanah tempat kita tinggal dan kita makan dari kecil. Itu diet yang baik. Jadi kalau orang Indonesia biasa makan nasi, jangan tiba-tiba jadi anti nasi. Makan nasi, asalkan jangan berlebihan. Adakah buah yang dilarang dimakan sebelum makan secara ilmu kesehatan? Tidak ada para jamaah. Tidak ada buah yang dilarang makan sebelum, tidak ada. Semua buah baik, bergizi, asalkan jangan berlebihan.
Ada yang bertanya, Ustadz, kalau saya makan durian langsung naik tensi saya, Ustadz. Bahaya berarti makan durian ya. Saya kalau makan durian langsung naik tensi saya. Emang bahaya durian? Saya katakan durian bergizi. Bergizi durian, gizinya bagus. Tapi kok tensi saya naik? Coba diingat-ingat, sekali makan durian itu berapa? Iya, 1 karung. Iya. Ya lain naik lah. Yang namanya makan durian, di depan kita 1 karung habis. Di depan kita 1 kontainer, 1 kontainer habis. Ya. Jadi tidak ada buah, insya Allah sehat semua. Saya pernah dengar larangan makan daging sapi, ayam, kambing, ikan, susu tidak boleh bersamaan. Apakah ada dalilnya? Tidak boleh makan daging sapi, ayam, kambing, ikan, susu tidak boleh bersamaan. Apakah ada dalilnya? Saya sudah buat tulisannya. Jawabannya tidak ada dalilnya. Tidak ada. Jadi kalau ada broadcast yang nyebar pola makan Nabi adalah jangan campur ikan sama susu, jangan campur susu sama ikan, jangan campur daging sama ikan, ini tidak benar. Tidak benar apabila dinisbatkan pada Nabi. Tidak ada. Hadis yang dhaif pun tidak ada. Tidak benar nih broadcast ini. Itu bukan pola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar. Ini bukan pola Nabi. Yang benar ini dinukilkan oleh Ibnul Qayyim dalam Tibun Nabawi. Dalam kitab beliau Tibun Nabawi, Ibnul Qayyim hanya menukilkan. Menukilkan saja, ini orang dulu begini. Dan bukan Tibun Nabawi. Bukan Tibun Nabawi. Jadi perhatikan Tibun Nabawi, Ibnu Qayyim itu kadang dia hanya menukilkan. Beliau tidak menegaskan ini sunnah Nabi, bukan. Jadi ini tadi itu ada di Tibun Nabawinya Ibnu Qayyim. Sehingga beberapa orang banyak salah paham. Herbal dibilang sunnah, tidak ada. Yang sunnah itu, yang Tibun Nabawi itu ada bekam, habatus soda, madu. Kalau herbal biasa bukan sunnah. Herbal bukan sunnah. Bukan sunnah. Jadi ini tidak, ya. Para jamaah sekalian, waktunya sudah habis ini. Sudah habis ya. Jadi ini pertanyaan terakhir yang saya jawab. Ya, jadi tidak ada dalilnya. Boleh makan. Ya, dicampur boleh. Dan tidak bahaya secara ilmu kesehatan. Kalau ilmu yang saya pelajari, ilmu kesehatan, tidak bahaya campur daging sama ikan, tidak bahaya. Dan saya sudah buktikan sejak kecil. Yang bahaya kalau yang bahaya itu ayam, sapi, kambing, ikan, susu. Kalau dicampur ada yang bahaya, bahaya di dompet. Mungkin demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena waktu terbatas dan beberapa pertanyaan tidak bisa kita jawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah terucap, ada salah dalil dan istimbat, mohon saya diluruskan. Demikian, semoga bermanfaat dan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.